Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Nabil Mustafa Muhammad ibn Abdillah, syahadu an la ilaha illallah, wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa la fahma lana illa ma fahamtana, innaka antal jawadul karim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bin nuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wansyur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, mohon maaf ini saya ngajarnya hari ini agak berdiri, eh, karena ada sedikit masalah di bagian bokong saya, jadinya saya ngajarnya agak berdiri. Alhamdulillah hari ini kita akan lanjutkan lagi di pembahasan yang baru, yaitu tentang alamatul jazmi. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Tentang apa yang disebut sebagai namanya apa, isim goiru munsharif. Isim goiru munsharif. Dan alhamdulillah kemarin sudah dijelaskan panjang lebar tentang beberapa perihalnya terkait dengan isim goiru munsharif. Ada yang apa namanya? Ada yang merasa tertinggal nggak di isim goiru munsharif kemarin, terutama Mbak Wika kemarin nggak hadir, Mbak. Udah lihat rekamannya belum? Maaf Ustadz, udah ini sinyalnya nggak bagus. Oh Ya, gitu. suara saya dengar nggak ya Ustadz? Ya, kedengeran, terdengar. Ya udah Ustadz, udah saya eh, catat juga sih. Nanti kalau agak bingung saya tanya ya Ustadz. Oke, baik. Di Tapi, apa pembahasan ini ya mustaq muhtaj gitu ya iya, kemarin ya. betul, betul. Betul, Hukum asal isim gitu ya, betul. mu'rab, hukum asal fiil, hukum Betul. asal huruf kata apa fataha tuh masdarnya fathun gitu kan Hmm, itu mustaq minhu gitu ya Ustadz ya. betul, betul. Heeh. Ya, alhamdulillah kalau gitu. Bagus. Ah, tapi lagi-lagi seperti yang mungkin pernah saya katakan, itu hanya salah satu bagian dari tahlil nahwi. Tahlil itu artinya ulama memberikan komentar terkait dengan mengapa kok isim ini begini. Nah, dan ulama mulai mencari taklil, mencari ilat. Kenapa kok hukum itu bisa lahir? Produk hukum itu bisa lahir dan didapatlah dua ilat tersebut. Nah, tapi lagi-lagi tentu itu nggak keluar dari kritik ya. Pasti ada kritiknya. Dan namanya ilat nahwi itu juga, kalau guru kami itu pernah bilang juga, ketika kamu mendapati ada seorang alim ulama berkata, siapapun dia katanya kan, apapun dia fannya, jangan pernah kamu telan mentah-mentah begitu perkataannya. Kenapa? Karena bisa jadi perkataan dia ada mengandung kesalahan dan kamu harus istidrak. Kamu harus tahu hal tersebut gitu. Jadi jangan telan mentah-mentah begitu saja. Kita harus gunakan akal kita untuk menimbang, meninjau, meneliti, menelaah kembali apakah apa yang disampaikan itu adalah suatu hal yang hak atau yang tidak. Dan itu kita gunakan akal kita. Terus yang kedua, juga kemarin apa namanya, beberapa waktu yang lalu itu saya juga sempat mencoba untuk mencari-cari lagi tentang apa ya, keefektifan dalam belajar itu. Dalam arti hal ini adalah
belajar bahasa Arab. Ini sedikit menjadi apa ya, menjadi pembukaan untuk majelis kita hari ini. Apa itu? Jadi eh, lagi-lagi di dalam kitab Saksiyah jilid 3 itu, musonif kitab radhiyallahu taala anhu wa ardahu itu pernah menyampaikan bahwasanya pembahasan bahasa, pembahasan bahasa, bahasa apapun itu, kata beliau, itu adalah pembahasan yang nggak lepas dari dua hal. Kalau nggak kita bahas lafaz, ya bahas tentang makna, kata beliau begitu. Dan nggak akan pernah lepas dari dua hal tersebut. Kalau nggak kita bahas tentang maknanya, bahas tentang lafaznya. Dan bahasa itu hanya berputar pada itu-itu saja. Terus ketika di pasal berikutnya, atau ketika di pasal berikutnya, musonif kitab radhiyallahu taala anhu menyebutkan begini. Karena tadi kita sudah sepakati bahwa bahasa itu merupakan istilah atau ungkapan dari suatu kaum, maka jalan satu-satunya, kata beliau, untuk bisa menguasai bahasa suatu kaum adalah dengan kita mengambil langsung dari kaum tersebut. Dan di situ musonif kitab radhiyallahu taala anhu membaginya menjadi dua. Kita mengambilnya lewat jalur yang tawatur, lewat jalur yang mutawatir. Yang kedua mengambilnya dari jalur yang sekiranya itu ada, kalau dalam bahasa hadis itu dia derajatnya derajat sohih, tapi nggak sampai derajat tawatur. Nah, jadi itu adalah apa yang beliau sampaikan. Kenapa? Karena bahasa itu adalah bicara tentang riwayat. Nah, kalau sudah bicara tentang riwayat, berarti si pengguna bahasa itu haruslah menjadi seorang perawi, sebagaimana selayaknya seorang perawi hadis, yang mana dia harus memverifikasi dan harus terus-menerus mencari. Dan orang yang paling banyak merawikan hadis, dia adalah orang yang bisa dikatakan adalah orang yang paling pintar dalam fan ilmu riwayat. Sama seperti bahasa. Siapa yang paling banyak menggunakan, dalam arti itu mendengar, lalu berbicara dengan ungkapan yang dia dengar tadi itu, terus seperti itu, maka dia adalah orang yang paling pintar dalam berbahasa. Bahasa apapun itu. Maka sebenarnya pembelajaran yang paling efektif ketika kita itu belajar bahasa itu pertama itu dari mendengar. Mendengar langsung. Ibarat kita punya anak kecil, Mbak, Mbak Wika pasti pernah merasakan itu, dan ibu-ibu yang lain juga pasti pernah merasakan itu. Bagaimana seorang anak itu bisa mengambil bahasa dari ibunya langsung. Kan yang mana dia itu sebenarnya nggak punya apa-apa, nggak punya maklumat apa-apa. Tapi kenapa kok mereka bisa berbahasa? Yang pasti karena itu diceritakan, dikisahkan sama orang tuanya. Sama, ketika kita berbahasa juga pun sama. Kita dengar dulu dari orang Arab, gaya bicaranya kayak gimana, uslubnya kayak gimana. Dalam tanda kutip, menghafal seluruh mufrodat itu, lalu digunakan. Hafal gunakan, dengar gunakan, dengar gunakan, dengar gunakan. Terus seperti itu berjalannya. Terus nanti setelah kita sudah berhasil untuk mengungkapkan, kita pindahkan bahasa ungkapan itu ke bahasa tulisan. Yang nanti akan kita kenal dengan istilah namanya writing itu. Terus dari bahasa tulisan, kita mulai deh menuju kepada membaca. Jadi kalau step belajar bahasa itu ya kurang lebih itulah tadi. Mendengar, habis mendengar berbicara, ungkapan itu, habis dari ungkapan itu langsung di apa ditransfer, dikonvert menjadi bahasa tulisan, dari bahasa tulisan dikonvert menjadi bahasa bacaan atau bahasa tulisan. Nah, itu adalah apa namanya jenjang kita dalam belajar bahasa. Nah, lalu kaidah itu menempati nomor berapa, Ustadz? Kaidah itu menempati nomor paling terakhir dalam kita belajar bahasa. Tuh. Maka sebenarnya pembelajaran kita termasuk ini harus saya akui termasuk mungkin pembelajaran yang sifatnya tuh muakkad.
yang sifatnya itu mudah untuk buat orang itu tidak betah. Pasti kita hanya belajar teori, 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 teori terus. Hanya dijejali teori saja gitu. Tanpa kita pernah praktik. Dan saya jarang mempraktikkan hal tersebut ke teman-teman sekalian. Maka wajar kalau saya pribadi ketika ada yang belajar sama saya, terus ada yang tiba-tiba mutung, atau tiba-tiba dia mentas, mau tiba-tiba langsung keluar gitu aja ya, wajar. Karena memang setidak menyenangkan itu gitu loh. Belajar eh, kaidah. Tapi ala kulihal, karena kita memang hanya bisanya seperti itu, ya tidak mengapa gitu loh. Tapi untuk nanti ke depannya, ketika mungkin Mbak Widya mengajar ataupun Mbak Wika mengajar, ya usahakan apa namanya kaidah-kaidah yang muakkad ini itu ditaruh di paling level paling terakhir saja ketika memang kita butuh itu gitu. Untuk kita memang mentashi bacaan kita, kita dalam menggunakan untuk meninjau apakah bahasa yang kita gunakan itu sudah tepat belum dengan kaidahnya. Nah, itu. Nah, terus berikutnya, apa sih sebenarnya tujuan saya berbicara seperti ini, Ustadz? Saya ingin tekankan bahwasannya apa yang selama ini sudah kita pelajari, mohon untuk langsung diterapkan. Bener, diterapkan langsung. Baik itu dalam lisan, baik itu dalam tulisan, baik itu dalam dalam apapun lah medianya. Coba deh, sedikit demi sedikit dipraktikkan. Ilmu tanpa praktik itu benar-benar kayak hampa gitu loh. Kayak saya kasih buah ke Bu Rani, tapi Bu Rani tidak pernah bisa memanfaatkan buah itu dan nggak sehat dan nggak menjadi sehat. Kenapa? Padahal buah itu menyehatkan. Tapi karena Bu Rani tidak mengkonsumsi, tidak mengolahnya atau tidak memotongnya dan tidak mengkonsumsinya, akhirnya buah itu manfaat, nggak ada manfaatnya. Nah, seperti itulah. Nah, jadi harapan saya nanti setelah ini, setelah belajar, itu langsung dipraktikkan saat itu juga. Memang ini ada sedikit apa ya, sedikit muakodah bahasanya itu. Muakod itu sesuatu yang bikin orang tuh jemu, bikin orang tuh kayak wah kok gini banget sih kaidah kok sulit banget gitu. Apalagi nahwu banyak sekali kaidah-kaidahnya dan itu kita harus hafal semua. Nah maka jalan satu-satunya untuk kita bisa keluar dari kemuakodadan itu sesuatu yang jelimet, sesuatu yang muter-muter itu adalah kita mempraktikannya. Kayak semisal kalau saya kasih contoh itu apa namanya kenapa ilmu tajwid itu mudah untuk digapai. Karena tadi praktik apa teori praktik teori praktik teori praktik terus begitu terus sehingga akhirnya ilmu itu hidup dan kayak derasa manfaatnya gitu loh dalam bacaan-bacaan kita. Terus ketika berpindah ke ilmu bahasa Arab kayak kenapa ya kok saya belajar bahasa Arab kok kayak nggak nyambung-nyambung, malah sudah bahkan banyak ya karena memang kita tidak pernah mempraktikkan bahasa tersebut. Andaikan kita mempraktikkan seperti kita mempraktikkan ilmu apa namanya ilmu tajwid, niscaya kita akan bisa dengan semenarik itu dan bisa dengan sebermanfaat itu kita belajar ilmu tajwid. Nah, jadinya wajar kalau misalkan apa tadi ya eh, belajar bahasa Arab itu cenderung banyak yang nggak suka gitu. Dan juga yang kedua misalnya, contoh kedua belajar fikih misalnya. Kenapa kok fikih itu sebegitu menarik bagi kita? Ya karena aplikatif langsung. Ketika kita dapat satu hukum, kita langsung mengaplikasikan itu. Misal contoh, misal Mbak apa misalnya Mbak Indi hanya dapat satu hukum, katakanlah misalnya eh, sebelum tidur hendaknya berwudu dulu. Itu kan langsung tuh. Kenapa? Kok hendak berwudu? Karena Rasulullah SAW pernah memerintahkan atau pernah pernah melakukan hal tersebut dan itu merupakan bentuk kita mengikuti sunnahnya Rasul. Nah, langsung praktik tuh. Ya sudah, karena langsung praktik sehingga akhirnya hukum wudhu sunnah itu sudah langsung menyerap di kepala gitu. Tanpa adanya eh, tanpa adanya halangan untuk kita mengingatnya. Nah, makanya kemarin kalau kalau ingat juga kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu juga ketika menghafal Quran kan
Beliau mempraktikkan dulu apa yang ada dalam Al-Quran, dalam arti ya mempraktikkan itu dalam hal menceritakan, mengajarkan, terus juga mengaplikasikan, baru beliau menghafal dengan kuat. Nah, ya begitulah sya'nunnya ilmu, itulah ciri-cirinya ilmu gitulah. Ketika tidak dipraktikkan, maka dia hanya akan menjadi kisah dongeng, tapi ketika dipraktikkan itu kayak ada kerasa berbeda. Nah, ini adalah sedikitlah nasihat di pembukaan ini untuk saya pribadi dan untuk apa namanya mbak-mbak dan ibu-ibu sekalian, yang mana inti dari nasihatnya adalah praktikkanlah, praktiklah gitu. Setiap apa hal yang kita pelajari, tanpa praktik itu kita nggak akan pernah menjadi yang terbaik. Di praktik, 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 praktik terus. Setiap satu pelajaran dipraktikkan, satu pelajaran dipraktikkan. Dan lagi-lagi ini saya harus mengatakan bahwasanya pelajaran nahwu itu memang pelajaran yang paling muakkodah, pelajaran yang sangat membosankan dan menjemukan, hingga siapa yang nggak sabar dengan kejemuan itu ya dia akan apa namanya mentas duluan, akan rehat duluan sebelum menyelesaikan. Ya semoga kita termasuk yang istiqomah, termasuk orang yang mengamalkan ilmu, dan termasuk bukan orang yang menyia-nyiakan ilmu dan menyia-nyiakan amal. Itu aja. Yuk, kita lanjut di pembahasan kita tentang alamatul jazm. Alamatul jazm ini merupakan alamat keempat dan alamat terakhir dari alamatul i'rab. Yang mana kata kuncinya jazm itu adalah sukun. Jazm sama dengan sukun. Terus kata kunci kedua dari sebutan jazm adalah bahwa jazm itu hanya khusus untuk fiil saja. Tidak pernah ada dalam kaidah bahasa Arab jazm itu untuk selain fiil. Enggak, pasti hanya untuk fiil saja. Terus yang berikutnya, alamatul jazm juga itu alamat yang sifatnya mahsurah, sifatnya terbatas, nggak yang banyak. Dia sedikit saja. Tidak seperti alamat rofa yang 4, tidak seperti alamat nasab yang 5, tidak seperti alamat khofat yang 3, yang banyak, tapi dia hanya simpan 2 saja, yaitu sukun, dan kalau nggak disukunkan, dihapus. Hanya 2 itu saja. Entah itu nanti hapus nun, atau hapus huruf ilat. Nah, itu adalah alamatul jazm. Ya, yang pertama dia itu khusus untuk fiil. Yang kedua, jazm itu sama dengan sukun. Yang ketiga, kalau nggak sukun ya dihapus. Artinya ada temannya sukun yaitu adalah dihapus. Baik itu nanti dihapus nunnya ataupun dihapus huruf elatnya. Nah, oleh sebab itu musannif kitab di sini dikatakan walamma anhal kalam, setelah selesai ala alamatil khafdi, setelah selesai membahas tentang alamat khafdi, syara'a yatakallamuna ala alamatil jazmi. Syara'a maksudnya adalah bada'a, memulai. Bada'a an yatakallam, dia mulai berbicara, yaqulu, atas apa yang disebut sebagai namanya alamatul jazmi. Faqala walil jazmi alamatan, dia punya 2 tanda, as-sukunu wal hazfu. Ada sukun dan juga ada hasf. Walil jazmi alamatan, dan jazm itu alamatan, dan irobnya kayak gimana? Irobnya seperti irob yang kemarin pernah kita pelajari sebelumnya. Wa irabuhu al wawu atfin awil istinafin wal jazmi jar wa majrur muta'alliqun bi mahdhufi khabar muqaddam wa alamatani mubtada'un muakhkharun wa huwa marfu'un wa alamatu rafihi alifun niyabatan lid dhamma li'annahu mutsanna wa nunu iwadun an tanwin fil ismil mufradi as-sukunu badal wal hasfu ma'tuf ila akhirih. Yakni anna lil jazmi alamataini. Dia punya 2 alamat. Alamatun asliyatun, ada alamat asliyah wahiyas sukun, wa alamatun far'iyah wahiyal hadz.
Lalu syara'a atau bada'a musannif yatakallam anil jazmi wa ma huwal jazmu wa ma huwa al jazmu. Wa qala al jazmu maknahu lughatan. Jadi jazm secara lughah itu maknanya al qat'u. Al qat'u itu artinya adalah memotong, memotong atau juga memisah, atau kalau bahasa lainnya itu memutus. Nah, itu adalah al-jazmu fil lughah. Ai inda ulama'il lughah. Wa amal istilah, maka adapun secara istilah apa? Qat'ul harakati, ai dipotong harokatnya, awil harfi atau hurufnya dipotong. Huruf yang mana yang dipotong? Nah, kita bingung. Maka datanglah min lil bayan. Minal fi'lil mudhari. Dari huruf apa yang dipotong? Minal fi'lil mudhari. Dari fi'il mudhari. Limadza? Untuk apa? Li ajlil jazim. Karena sebab jazim datang sebelum adanya majzum. Artinya jazim, majzum, jazmun. Jadi ada tiga yang pernah dan sering saya ulang-ulang. Ada jazim, ada majzum, ada jazm. Kalau kita bicara jazm itu, kita bicara hanya fokus di huruf atau harokat akhir saja. Dan alamat itu hanya menjadi tanda saja. Nah, itu. Dan nanti kita akan diberikan oleh musonif kitab radhiyallahu taala anhu, yaitu Ibnu Ajurum, tentang apa saja yaitu yang termasuk huruf jazim. Wa in syi'ta qulta, kamu juga boleh katakan taghyirun makhsusun alamatuhu sukun. Dia adalah perubahan yang maksus. Silakan. Yang mana alamatnya adalah as-sukun. Alamatnya adalah sukun. Wa manaba anhu. Dan yang menjadi penggantinya. Oke. Baik. Wasukun bada'a musannifu an yu'arrifa as-sukun. Wa huwa fil lughah diddul harakah. Namanya sukun itu adalah lawan dari harokat. Bahasa Arabnya adalah diddul harokat. Diddu, antonim. Kalau sinonim bahasa Arabnya adalah muradif. Sedangkan antonim bahasa Arabnya adalah diddu. Nah, wastilahan ai istilah inda ulama innahwiyin, maksudnya adalah ini merupakan istilah, yaitu definisi dari ulama-ulama nahwu. Dikatakan hadzful harokat, dihapusnya harokat li muqtadin, karena ada yang memerintahkan atau ada yang memberikan hukum, memberikan pernyataan, atau ada sesuatu yang lain yang dia itu jatuh kepada fiil tersebut. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan istilahnya as-sukun. Ya. Jadi di sini musannif kitab itu mulai mengungkapkan atau menceritakan tentang apa yang dimaksud dengan jazm dan apa yang dimaksud dengan sukun secara lughatan dan secara istilahan. Oke, baik. Sampai di sini ada yang ketinggalan dalam menerjemahkan dan dalam mengartikan. Kan Ustaz tadi ada tiga apa ya? Jazam, majazum, satu lagi apa ya? Jazim, majzum, jazm. Jazim, Jazim. jazim. Sama kayak Apa yang, bedanya? Apa bedanya jazim dengan jazm? misal saya punya lam yalid walam yulad. Lam di situ adalah apa? Adalah jazim. Yalid, harakatnya apa dal di situ, Bu Nani? Eh, Lam yalid walam yulad. Lam yulad. Surat itu, surat Apa? Al-Ikhlas. Sukun kan? Oh, apa kan? Iya, Oh, iya. sukun kan? Nah,
Yalidnya itu, yalidnya itu disebut majzum. Ya. Oke. Jazmnya mana Ustadz? Jazmnya adalah sukunnya itu. Hmm. Nah, sekaligus dia juga menjadi alamat dari si jazm, sukun itu. Oh, jadi jazm itu alamatnya. Jadi sebenarnya ada 4 sih istilahnya. Cuma untuk memudahkan gini aja. Jazim itu lamnya, majzum itu yalidnya, dan jazm itu adalah sukunnya. Oh iya. Hmm. Saya, saya sudah sering mengulang-ulang di nasib juga saya ulang, di khofid juga saya ulang, di rofi juga saya ulang. Dah? Lagi nggak pertanyaan lain? Saya Ustaz. Ya. Benar nggak kalau saya kemarin tuh kan pernah nyatet ya yang ini, tapi kayaknya waktu itu di awal kelas sih jazim, jazm, majzum gitu. Ini catatan saya gini, saya nggak ada contohnya, makanya nih tadi saya lihat lagi catatannya. Jazim itu saya buatnya keadaan i'rab pada fi'il mudhari. Salah nggak ya? Terus Nggak yang, salah. oh ya Ustaz. Terus yang jazim itu saya buat huruf yang menyebabkan fi'il menjadi jazam. Betul. Terus yang tadi satu lagi ya majazum ya. Hmm. Majazum itu fi'il mudhari yang terkena jazam. Itu saya buat. Cuman Betul. saya nggak buat contohnya. Ya, ya Betul, Ustaz. betul itu betul. Sebenarnya ada 4, Bu Rani, Mbak Wika. Jadi kalau misalkan kita menggunakan mazhabnya Ibnu Ajurum, itu ada 4 istilah yang digunakan. Apa itu Ustadz maksudnya 4? Jadi gini, Ibnu Ajurum menganggap lam yalid itu adalah jazim. Sedangkan yalid itu adalah majzumnya. Jazmnya mana Ustadz? Jazmnya itu ada di dalam benak dan dalam hatinya mutakalim. Itu jazm menurut mazhabnya Ibnu Ajurum. Lalu timbul pertanyaan, sukunnya untuk apa Ustadz? Sukun itu adalah ungkapan dari apa yang disimpan dalam benak dan dalam hati. Maka istilahnya dalam mazhabnya Ibnu Ajurum itu dikatakan jazim, majzum, jazm, dan alamat. Mafhum? Sampai di sini. Nah, sedangkan mazhab di luar mazhabnya Ibnu Ajurum itu katakan ya jazim sama, majzum sama. Jazm itu ya sukun eh jazm itu ya sekaligus jadi alamat alamat jazm sukun itulah. Jadi sukun itu jazm sekaligus menjadi alamat jazm. Itu menurut mazhab di luar mazhabnya Ibnu Ajurum. Hmm. Itu gimana Bu Rani, Pak Wika? Makin terang, makin jelas? Ya Ustaz, insya Allah. Oke, baik. Gimana Bu Rani? Ya Ustaz. Oke, baik ya. Oke, contoh misalnya yang kedua, misalnya lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Coba Bu Rani. Lam itu jadi apanya? Lam, yang gampang deh. Misalnya eh, lam yulad, lam yulad. Coba lam yulad, lam nyalid ketiga. Sekarang lam yulad. Lam itu jadi jazm. Jadi Jazm. jazim. Oh ya, jazim. Jazim. Ya, ya, jazim. Jazim, Yo, Ustaz. yulad, Yulatnya majuzum. manzum. Terus kalau Eh, jadi sukunnya jazm. 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 Itu Pokok akhirnya menurut gitu. itu menurut mazhabnya di luar mazhabnya Ibnu Ajurum. Kalau mazhabnya Ibnu Ajurum, apa masih bingung? Ya, Ustaz. Di luarnya tadi itu apa? Soalnya lagi nyatet itu, jadi belum. Coba ya.
Kalau di mazhabnya Ibnu Ajurum, lam yulat itu adalah lam jazim, lam itu jazimnya, yulat itu adalah majazumnya, jazamnya itu dalam benak, ya, jazmnya itu dalam benak. Adapun ketika dia itu diungkapkanlah dengan sukun. Nah, makanya namanya alamatul jazmi. Ketika diungkapkan jadi alamat. Ya, tapi jazmnya ada di mana? Ada dalam benak. Ada dalam benaknya mutakalim. Coba sekali lagi, lam yulad. Coba, mazhabnya Ibnu Ajurum. Siapa ini Ustaz? Saya. Ya, Lamnya jazim, uh, yulatnya majjum, uh, sukunnya jazm. uh. Itu menurut Ibnu Az-Zurum. Di luar Ibnu Az-Zurum, lamnya jazim, yulatnya majjum, jazamnya dalam benak. Ketika diungkapkan, Kebalik. Itu menurut mazhabnya Ibnu Ajurum itu yang 4. Di luar mazhabnya Ibnu Ajurum ada 3. Kebalik. oh dibalik ya? Oh iya iya. Oh Kebalik. di luar Ibnu Az-Zurum itu tadi yang 4. Enggak, mazhabnya Ibnu Ajurum 4. Hmm, Di Ibnu Az-Zurum 4. Ibnu Ajurum 4. Sedangkan di luar mazhabnya Ibnu Ajurum itu 3. Hmm. Coba sekali lagi. Lam yulad. Ya ini di luar Ibnu Az-Zurum juga Ustaz. Hmm. Lamnya jazim, yulatnya Hmm. majjum, eh, jazamnya dalam benak. Ketika diungkapkan dia menjadi jazm. Ini mazhab siapa tadi? Di luar Ibnu Az-Zurum Ini di ada mazhabnya 4. Ibnu Ajurum. Di mazhabnya Oh, Ibnu Ajurum itu lamnya itu jazim, yulatnya majzum, jazamnya dalam benak, sukunnya alamat. Ini mazhabnya Ibnu Ajurum. Sedangkan di luar mazhabnya Ibnu Ajurum, 3 lamnya jazim, yulatnya majzum, sukun itu jazm sekaligus alamatul jazm. Coba sekali lagi. di luar dulu ya Ustaz. Ya, Ibnu Az-Zurum, lamnya jazim, yulatnya majjum, sukun itu jadi jazam sekalian. Ustaz bingung. iya betul sekalian alamat jazm, betul. Sekalian alamat jazam. Ya. Terus yang mazhabnya Tadi Ibnu Ibnu Ajurum. Az-Zurum ada 4 tadi. Mm-mm. Lamnya jazim, yulatnya Mm-mm. majjum, Mm-mm. eh, sukunnya itu jazam, Hmm. nya itu dalam benak, Mm-mm. kita diungkapkan jadi jazam. Nah, atau alamatul jazm ketika diungkapkan Alamat ya. jazam. Ya, gitu. Oke, ya alhamdulillah. Gampang kok. Udah sering diulang-ulang padahal bukan? Sering dengar kan ungkapan ini? Jazim, majazum, jazm. Atau penerapannya yang kurang? Oke deh, sekali lagi misal. Eh, penerapannya sih paham, cuman ungkapannya ini yang gini Oh belum. gitu. Ungkapannya sudah Nah, kalau paham. penerapannya paham. Ustaz. Oke. Coba sekali lagi misalnya eh, lam yahdur, lam yahdur Zaidun. Lam yahdur Zaidun. Tafadol, coba di i'rab. Lam. Mbak Burani coba lagi. Apa nih Ustadz ini? Ingatannya kok cepat hilang. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Dilatih Lam terus. harfu jazim. Heeh, Lamnya harfu jazim. heeh, Itu tadi ya. Yahdur majjum bilam. heeh. Itu ya. Betul, betul. Terus dijabarkan lagi. Ini menurut Ibnu Jurum tadi itu. Heeh, coba. Eh, apa tadi ya? Heeh, coba apa tadi? Rukunnya
sukun itu jadi jazm. Gimana? Sekalian. Gimana? Ah, Gimana? Tadi ulang lagi. Gak kedengeran saya. gimana ya? Oke. Sudah deh. Bagus Coba, lagi coba. nama dulu Ustaz. Oke, coba saya. Sekarang coba Mbak Wahidah coba. Mbak Wahidah bantuin Bu Rani coba. Iya, bensin dulu. Bantuin coba Mbak Wahidah. Ya, lam harfu nafyin wa jasmin wa qalbin. Atau jazim ya. Terus Ini jazimnya nih. Terus lanjut. tadi apa Ustaz? Jazim. Eh, Terus yahdur, tahu nggak sih? yahdur, yahdur. Yahdur. Yahdur, Ya, yahdur. mudhari'un majzumun wa alamatu jasmihi ya al sukun. Al Sukun, sukun oke. al Oke, kalau yahdurnya itu majzum atau jazim? Yahdurnya. ma- majzum. Oke, kalau dikatakan sukunnya itu jazm atau alamatul jazm? Sukunnya alamatul jazm. Iya, Alamatul Ustaz. jazm. Terus jazmnya di mana? Yang harokat sukunnya akhir Ustaz. Yahdur. Jazmnya itu dalam Sukunnya. benak. Jasa, Wah, jazmnya dalam benak. Sukunnya itu adalah alamatul jazm. Yang tadi pendapat saya sama kan? Pernah saya katakan ini bukan? Coba. Pernah nggak saya eh, pernah saya nggak ungkapkan ini? Atau baru pertama kali ini? Coba. Kalau kayaknya satu dengan pernah, Ustaz. Ustaz mungkin nggak hadir apa gimana? Oke, coba tanya saya yang lainnya coba ya. Mbak Wulan coba, Mbak Wulan. Pernah dengar perkataan saya yang ini? Nah, dulu jurum ya, Ustaz. Oke, Taib. Coba Mbak Wulan bantuin coba Mbak Wahidah sama Mbak Bu Rani coba. Lam yahdur coba. Mana nggak usah di-i'rab lengkap coba. Jazimnya yang mana? Jazmnya, Jazim. jazim, berarti amil ya. Berarti di lamnya. Oke, majzumnya. Majzumnya, yahdur. Oke, Taib. Sukunnya. Sukun tadi di dalam Ibnu Ajrum, di benak mutakalim. Yang mana ketika diucapkan menjadi alamatul jazmi. Taib berarti jazmnya ada di dalam benak. Ya. Sedangkan sukunnya adalah alamatul jazm. Nah, itu menurut Ibnu Ajurum. Udah deh, kita fokus ke Ibnu Ajurum aja. Berarti ada 4. Ya. Ada jazim, lam, yahdur itu majzum, jazmnya dalam benak, sukun yang ada dituliskan setelah huruf dot itu adalah alamatul jazm. Oke, contoh lain lagi misalnya lam lam yaktub. Lam yaktub. Lam itu adalah jazimnya, yaktub adalah majzumnya, sedangkan jazmnya dalam benak dan sukun yang ada pada kata yaktub itu adalah alamatul jazm. Misalnya lam yakro, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, lam yakun. Lam adalah jazim, yakun adalah majzum, dan jazmnya dalam benak, sukun yang ada pada yakun itu adalah alamatul jazm. Misalnya lagi apa? Lam dalam Al-Quran itu misalnya lam yalhath misalnya lam yalhath. Lam itu adalah jazimnya, yalhath adalah majzumnya, dan jazmnya ada dalam benak, serta yalhath sukun yang ada pada sa itu adalah alamatul jazmi. Tamam? Paham sampai di sini? Coba. Ada yang masih bingung nggak? Coba Mbak Wahidah.
Bingung atau sudah tergambar? Sudah Ustaz. Mm-mm. Oke, Mbak Wulan juga sudah tergambar? Berani? So, Ustadz, Mm. jadi iskalnya tuh ketika di Ibnu Jurum kan tadi di benak ya Ustadz ya. Ya. Namun ketika di apa? Ketika di i'rab jadi alamatul jazmi Ustadz ya. Mm-mm. Nah, itu kenapa menjadi 4 gitu Ustadz? Sedangkan kan kalau di apa selain Ibnu Ajurum simpel gitu Ustadz 3 aja. Iya. Mm-mm. Jawabannya Ya karena kenapa Ibnu Ajurum kayak gitu? menganggap ini pernah saya coba deh kita apa recall lagi. Kita coba ulang lagi lihat video saya yang sebelumnya tentang penjelasan tentang i'rab. I'rab itu kan ada dua. Ada yang i'rab lafzi, ada yang i'rab apa? Maknawi. Maknawi. Kalau dikatakan i'rab itu adalah maknawi, maka perubahan itu dalam benak. Sedangkan kalau i'rab itu lafzi, perubahan itu ada dalam lafaz. Nah, berarti ketika dikatakan lam yalid walam yulad, maka perubahan yalidu menjadi yalid, yalidu menjadi yalid, dari yalidu menjadi yalid, itu perubahannya ada dalam kepala. Ketika lam yalid, maka perubahannya itu dalam kepala. Karena dalam kepala ini nggak mungkin bisa kelihatan kecuali dengan diungkapkan, maka keluarlah istilah alamat. Perubahan yang ada dalam benak, alamatnya, tandanya adalah sukun. Maka dikatakan wa alamatu jazmihi. Kenapa ada keluar muncul itu Ustadz? Sebab perubahan yang dianggap dalam pendapat yang mengatakan i'rab itu maknawi ada dalam benak. Yang mana kalau dalam benak nggak mungkin, tidak mungkin bisa kita indra kecuali dengan diungkapkan. Oleh sebab itu keluarlah satu frasa, keluarlah satu pernyataan tambahan ketika kita mengi'rab. Apa pernyataan tambahannya? Pernyataan tambahannya adalah wa alamatu jazmihi as-sukun. Tuh, Mbak Wulan. Berarti kalau semisal kita pakai i'rabnya yang 3 tadi, sementara ketika dilengkapi pakai alamatul jazmi gitu Ustaz. Nah itu clear Ustaz. Itu talfik bainal mazhabain. Ya fikih ya. Iya, talfik. Nah, dan ini mungkin banyak yang nggak tahu juga loh ya. Banyak yang nggak tahu juga mungkin. Jadi dalam belajar nahwu itu persis kayak belajar fikih. Jadi seorang guru itu harus ngasih tahu dulu mazhab apa yang bakal dipegang sama dia. Persis kayak Ibnu Ajurum ini. Ibnu Ajurum beliau menggabungkan antara mazhab Basriyin dan Kufiyin. Beliau pilih satu mazhab untuk beliau ada, untuk beliau ajarkan ke murid-muridnya. Sehingga murid-muridnya itu berjalan dengan hanya satu mazhab saja, mazhabnya Ibnu Ajurum. Tapi lil asaf, sangat sayang sekali, banyak di antara pensyarah kitab itu yang memang menyertakan dua mazhab sekaligus ketika mensyarah apa Jurumiyah ini. Harusnya guru yang bijak itu memilihkan salah satu di antara dua mazhab tersebut. Kalau misalkan dua-duanya sama-sama kuat, guru harus berikhtiar, harus memilih mana yang sekiranya tepat untuk si murid ini. Ketika misalnya muridnya kayak orang yang sudah tua, misalnya, dia nggak mau yang pusing-pusingnya, sudah ambil aja mazhab yang paling simpel. Silahkan diterapkan. Nggak apa-apa, nggak masalah kok. Gitu. Nah, nanti seiring berjalannya waktu, kan nanti kan orang akan paham, baru ntar dia
boleh deh kita berikan tambahan mazhab dari mazhab lain. Belajar fikih juga tuh gitu. Awalnya dari satu mazhab dulu. Setelah dari satu mazhab, boleh deh kita belajar mazhab lain. Nah, sama juga ketika belajar apa? Belajar nahwu juga pun sama. Semua ilmu pelajaran kayak gitu pasti. Mulainya dari satu pendapat dulu, baru ke berbagai pendapat. Tuh, nah, termasuk apa namanya Syekh Kafrawi ini, beliau kadangan juga menyebutkan kaul dari dua apa namanya, dari dua mazhab ketika beliau mengi'rab. Kadangan menggunakan mazhab yang mengatakan i'rab itu adalah lafzi, kadangan beliau mengungkapkan dengan i'rab yang maknawi. Nah, itu Mbak Ulan kurang lebih. Ada soal lagi atau ada pernyataan lagi? Silahkan. Afwan Ustaz. Ya kalau maknawi berarti kan belum diungkapkan. Berarti ketika mengi'rab namanya belum diungkapkan. Di'i'rab enggak itu? Misalnya Enggak, tadi itu sudah diungkapkan Bu Rani. Secara tidak langsung dalam kepala itu sudah hadir lam yahdur. Coba, apa Bu Rani ketika bilang lam yahdur nggak ada langsung kepala itu. Ada jazm. ya iya, tapi ketika tidak bentuk lapas gitu kan. Lapas kan Ah, nanti wa'alam itu gitu kan ya. ya betul. Nah, berarti ketika di i'rab berarti yang maknawi tadi berarti nggak perlu di i'rab. Pokoknya udah ada di benak aja gitu ya. Iya, betul. Makna Pokoknya dari benak aja. Tapi permasalahannya adalah kenapa kita perlu menambahkan pernyataan itu? Karena yang dalam benak tentu kita nggak bakal tahu kalau nggak diungkapkan. iya. Mm-mm, gitu. Makanya kita perlu menambahkan kali pernyataan wa alamatu. Itu. Ya, ada lagi nggak? Coba Mbak Indi, Bu Enda, Mbak Widya, Mbak Wahida, Mbak Wika, coba. Ini klasik kok. Ini perdebatan atau perbedaan yang klasik. Ada? Belum ada Ustadz, sudah jelas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ya lanjut. Nah, balik lagi ke laptop. Balik lagi ke nih. Jadi, jazm itu punya alamat. Oke. Nah, ini adalah sukun. Wal hasfu yutlaku. Jadi yutlaku itu maknanya adalah yuqalu. Yuqalu itu artinya dikatakan. Jadi yutlaku itu ketika diitlakkan, ketika diungkapkan. Nah, wal hadfu yutlaku lughatan at-tarki. Jadi makna hazf secara bahasa maksudnya enda ulama ilugowiyin, menurut ulama-ulama lughah adalah atarku, adalah dihempaskan atau ditinggalkan. Sedangkan wastilahan ai enda ulama innahwiyin maksudnya adalah ketika diungkapkan dengan ulama-ulama nahwiyin tarkul harfi, meninggalkan harokat, menghempaskan menghempaskan huruf tersebab ada yang memintanya, limuk kadin, karena ada yang memintanya atau ada yang menyuruhnya untuk meninggalkan itu. Siapa dia? Al-jazim. Al-jazim yaqtadil jazm wa alamatu jazmihi tarku al-harfi min hurufil mudhara'ah al-mu'tal. Nah, ya, ada ini min fi'lil mudhari' al-mu'tal. Ya, ada pertanyaan? Oke, lanjut ya. Terus berikutnya, musonif kitab kemudian melanjutkan. Yastamiru kalamuhu ila mawadi as-sukun. Yaitu tempat-tempat sukun. Di mana aja yang kalau ada jazim, kita mesti mensukunkan. Faqala, fa'ammas sukunu, maka adapun sukun
fayakunu alamatan lil jazmi. Maka hal tersebut, maksudnya sukun, itu merupakan alamatul jazmi. Nah, perhatikan nih kata-kata alamat. Ini menjadi apa? Menjadi ciri khas dari Ibnu Ajurum, menggunakan kata alamah. Kenapa? Karena beliau konsisten dengan ungkapan beliau. Bahwasanya beliau menganggap i'rab itu maknawi. Maka ketika beliau mengi'rab juga, beliau mengatakan alamatan. Bukan dengan, kalau gini, kalau misalkan beliau itu mazhabnya adalah mazhab yang mengatakan lafzi, maka ungkapannya bukan dengan alamatan. Tapi dengan apa Ustadz? Dengan, ungkapannya pasti dengan begini. Wa amma sukun fayakunu bil jazmi. Itu. Ungkapannya pasti seperti itu. Bukan dengan alamatan bil jazmi, tapi dengan bil jazmi. Kenapa? Karena menurut yang tadi, yaitu karena i'rab itu adalah apa? I'rab itu adalah lafzi. Perubahannya ada di lafaz, bukan dalam benak. Terus dikatakan alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'i sahihil akhir. Ada di fi'il mudhari yang akhirnya sahih. Akhirnya sahih itu maksudnya apa, Ustadz? Maksudnya adalah dia terlepas dari huruf ilat. Contohnya apa? Misalnya yada'u, yada'u, yada'u. Itu kan ada waw dia di kalimat yada'u. Yada'u. Terus apalagi yarmi. Itu ada ya dia. Terus ada yakhsha. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Dalam Quran tuh bilang begitu. Yakhsha, yarmi, yada'u. Nah, itu semua adalah huruf yang tidak sahih. Artinya, huruf tersebut itu diakhiri oleh waw atau alif layyinah atau ya. Nah, itu adalah huruf yang menyebabkan fi'il mudhari itu menjadi mu'tal, bukan sahih. Atau dia tidak sehat. Nah, ini adalah alamat pertama. Oke, ini saya nggak akan banyak bahas i'rabnya karena i'rabnya di sini ada perbedaan, 3 perbedaan pandangan. Saya tinggalkan saja karena Ibnu Syekh Hasan Qafrawi itu memilih salah satu di antara 3 pendapat yang masyhur di kalangan para mu'ribin. Oke, kita tinggalkan saja. Nah, dikatakan di sini. Tanya dulu, Mas. Silakan. Jadi kalau kita pakai kata alamat itu ketika mengikrab, berarti memang kita pakai madhabnya Ibnu Ajurum ya, gitu. Iya. Karena ya selama saya belajar ya, saya baru tahu Ustaz, kalau misalnya saya kira tuh itu udah pakem gitu. Maksudnya i'rab dengan alamat itu udah pakem gitu. Ternyata kan itu memang ada perbedaan ya tadi di sini ya. Nah, artinya yang masyhur yang mana gitu, yang lebih banyak dipakai gitu ketika di i'rab itu apakah dengan menggunakan mazhabnya Ibnu Ajurum atau yang tadi gitu, yang hanya 3. Itu gimana Ustaz? Nah, kalau ditanya mana yang lebih masyhur, saya belum bisa jawab. Sebab semua itu bergantung kepada kebutuhan, kepada kondisi yang mengharuskan seorang guru untuk memilih. Bisa jadi di satu tempat pendapat yang mengatakan ada harus ditambahkan kalimat alamat itu pas, ya sudah berarti itu pas. Dan kalau misalkan itu ada yang tidak menggunakan, ya berarti mungkin kala itu ketika dia belajar, gurunya melihat itu adalah sesuatu hal yang lebih mudah dan lebih simpel untuk belajar, jadinya dipakai. Ya sudah, nggak masalah. Semua tergantung kemaslahatan murid ketika dia menimba ilmu dari gurunya. Jadi mana yang lebih masyhur, saya belum tahu. Semua dikembalikan kepada masing-masing guru untuk memilih mana yang lebih
relevan dengan kondisi muridnya. Itu yang bisa saya jawab, Mbak Ika. Ya, Ustaz. Ada lagi sebelum dilanjut? Oke. Afwan Ustaz, Hmm. apakah tadi itu yang majzum yang tadi ada 4 itu ajurum, apakah hanya terjadi di fi'il mudhari yang majzum, apa di semua harus ada alamatnya gitu? Yang ketika kita Semua, mengirabkan wa alamatu misalnya begitu. semua di rofa ada, di nasab ada, di khofat ada, semua ada, semua ada, Bu. Nggak cuma di jazm aja, di semua ada. Dan Iya, Ibnu, artinya ketika lanjut. kita memakai wa alamatu rabbihi misalnya kan, berarti dengan begitu kita memakai Ibnu Az-Zurum. Jadi kalau selain Ibnu Az-Zurum, bagaimana misalnya caranya? Ini mudah. Nih, saya kasih contoh nih. Ini yang dilakukan oleh musonif kitab nih. Kita langsung oleh contoh nih ya. Lam yadrib Zaidun. Lam yadrib Zaidun. Wa i'rabuhu lam harfun nafin wa jazmin wa qalbin. Saya sudah terangkan, nafin maksudnya adalah menafikan kejadiannya. Jazmin itu artinya dia menjadikan harokat atau menjadikan kalimat yang datang setelahnya itu menerima jazm. Qalbin artinya huruf ini mengubah kondisi yang tadinya masa sekarang menjadi masa lampau. Itu saya sudah terangkan. Terus wayadrib dan yadrib. Nah, perhatikan nih. Perhatikan. Musonif kitab mentalfik itu semua. Enggak, Afan. Musonif kitab tidak mentalfik. Musonif kitab tidak mentalfik, tapi musonif kitab menggunakan mazhabnya Ibnu Jurum. Tapi di kesempatan yang lain musonif kitab menggunakan ini kok. Beliau mentalfik kok. Ya. Semoga sangkaan saya salah. Tapi saya ingat sepanjang saya membaca kitab ini beliau mentalfik ketika mengi'rab. Oke, perhatikan. Wa yadribu fi'lun mudhari'un majazumun bilam. Oke. Terus beliau katakan wa alamatu jazmihi as-sukun. Beliau menambahkan. Nah, ini kalau misalnya apa? Kalau misalkan beliau konsisten dengan pendapatnya Ibnu Ajurum. Tapi di saat yang sama beliau tuh kadang tidak konsisten. Saya perhatikan beliau ada sisi tidak konsistennya. Saya memandang mungkin karena beliau sudah kelelahan. Atau beliau mungkin serahkan kepada Thalib, ya Allah, kan lu ngeliat kalau bahasa saya pribadi ya, kan lu udah lihat sih sebelum-sebelumnya, masih nggak nyambung juga gitu loh. Dengan cara saya mengi'rab, mungkin beliau menyerahkan ke kita sebagai pembacanya. Saya memperhatikan itu. Kenapa beliau kayak seolah-olah mentalfik. Tapi beliau tidak sedang mentalfik. Beliau hanya menyerahkan kepada kita kayak seolah-olah lu harusnya sudah paham sampai sejauh ini. Sudah halaman 121, Anda sudah saya kasih tahu bagaimana cara saya mengi'rab, dan kalau Anda masih nggak paham lagi, ya sudah deh, saya semua serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini, kalau misalkan kita konsisten dengan menggunakan Ibnu Jurum, maka kita akan katakan fi'lun mudhari'un majazumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukun. Itu kalau kita konsisten. Tapi kalau kita pengen keluar sejenak dari mazhab pandangannya Ibnu Jurum, maka kita akan katakan fi'lun mudhari'un majazumun bisukun. Lebih ringkas ya. Betul. Lalu kalau zaidunya gimana? Fa'ilun wa huwa marfu, coba tuh. Musannif kita mudah tuh gitu aja. Meninggalkan kita. Seolah-olah kayak beliau udah tahu ya wa alamatu rafihi maksudnya gitu loh. Gitu mungkin. Nah, kalau betul zaidun gini gimana? Gampang. Fa'ilun marfu'un bi dhammah. Itu. Sesimpel itu. Tapi kalau mau yang ribet ataupun mau yang tadi ada pernyataan wa alamatuhu, ya tambahin aja. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Gimana, Bu Rani?
Kejawab pertanyaannya? Ya, Ustaz, insyaallah. Ya, ada lagi yang lain mau tanya, mau diskusi, silakan. Nah, bahasa Arab itu adalah apa nahwu utamanya ya. Itu adalah nih cabang pertama, langkah pertama kita untuk faqih fiddin. Langkah pertama itu belajar fikih, belajar nahwu. Atau bahasa lainnya, langkah pertama untuk menjadi seorang ulama, alim ulama itu belajar nahwu. Nanti step berikutnya ada lagi, 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 terus berjenjang. Dan ulama-ulama kita tuh sudah memberikan jalan bagaimana cara menjadi seorang ulama. Maka bahasa yang sering diungkapkan itu, kalau kamu ingin katakan menjadi ulama itu mudah, maka kamu salah jalan. Menjadi ulama itu sulit, maka bertahun-tahun latihannya. Kalau misalkan tiba-tiba ada yang baru belajar, udah langsung udah langsung eh, pengen nyebarin ilmunya, baru sehari belajar udah langsung pengen disebarin, wah itu dia perlu mengoreksi niatnya dulu. Bisa jadi belajarnya itu bukan untuk menggapai ridha Allah, tapi malah untuk menggapai murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apalagi kalau berkaitan dengan hukum gitu kan, wah itu bisa bisa apa namanya bisa bisa bahaya. Kalau Jadi perlu perlu latihan, perlu diskusi gitu. Maka kalau misalkan pengen berbagi, bahasanya itu bukan mengajar, tapi bahasanya itu adalah berbagi. Kita diskusikan bareng yuk, nah gitu. Malah itu jauh lebih aman. Maka beberapa guru-guru itu, guru-guru di sini utamanya, diksi yang digunakan tuh bukan diksi mengajar, tapi diksi yang digunakan adalah munakosyah bahasanya. Kita di sini bukan saya guru, saya bukan guru, saya hanya teman diskusi yang saya tahu tuh seperti ini. Silahkan kamu sampaikan apa yang menurut kamu benar. Jadi gitu. Diksi yang sering digunakan tuh begitu. Karena begitu berat menjadi seorang guru itu sebegitunya. Karena tipe tanggung jawabannya tuh fit dunia wal akhirah. Ketika kita salah ucap, wah bisa-bisa umat juga bisa keliru dalam memahami perkataan kita dan memahami perkataan para ulama. Nah itu, intinya sepenting itu kita membedakan dulu makomnya sehingga nanti kita nggak salah kaprah. Baik, ala kulihal balik lagi ke sini. Sampai di sini coba ada pertanyaan? Nah, ini yang disebut sebagai namanya fiil sohih. Fiil yang nggak ada alif, nggak ada waw, nggak ada ya-nya. Dia diakhiri oleh huruf ba, bukan huruf ya, bukan huruf alif, bukan juga huruf waw. Terus berikutnya adalah mawadi'ul hasfi. Tempat di mana huruf akhir itu dihapuskan. Wa asyara itu artinya menunjuk. Lil maudhi'i tsani biqaulihi, dan kemudian musannif kitab menunjuk maudhi yang kedua, yaitu apa? Sukun. Apa alamat sukun? Al-hazfu. Al-hazfu ini ada dua macam. Hazfu karena fiilnya itu diakhiri oleh alif, waw, dan ya. Itu satu. Yang kedua, fiilnya itu diakhiri oleh nun. Atau bahasa lainnya, dia itu rofaknya dengan nun. Contohnya apa Ustadz? Contohnya adalah al-amthila al-khamsah. Yarfa'una, yaktubuna, yansuruna. Itu semua fiil tadi itu adalah fiil yang dirofakkan dengan nun. Selain itu, apalagi Ustadz? Ada taf'aluna, tansuruna, taktubuna, dan yang semisalnya. Terus misalnya lagi enggak? Yaf'alani, taf'alani,
yang suroni, tansuroni. Nah, itu juga alif dan nun. Dan yang terakhir adalah untuk perempuan, taktubina, tansurina, ila akhirih. Yang mana akan kita kenal dengan istilah namanya al-amtilah al-khamsah. Nah, kemudian musannif kitab di sini langsung menjelaskan, yakni bahwa annal hasfa yakunu alamatan lil jazmi fi maudhi'aini, di dua tempat. Aina al-maudhi'ul awwalu, di tempat yang pertama, al-fi'lul mudhari'ul mu'tal akhir. Apa itu mu'tal akhir? Wa huwa makana akhiruhu alifan awawan au ya'an. Wawan atau ya'an. Huruf fi'il yang diakhiri oleh apa? Alif, waw, dan ya. A'tini misal ya Syekh. Kita bilang begitu. Sa'akulu lakum famakana akhiruhu alifan. Maka adapun apa-apa yang akhirnya adalah alif, nah contohnya adalah yakhsha. Maka takulu fi jazmihi, ketika kamu menjazmkannya, semisal lam yakhsha zaidun. Lam yakhsha zaidun. Dalam hal ini dikatakan lam harfun nafin wa jazmin yakhsha fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi. Apa hazful alif? Yang tadinya ada alif nih. Ada alif alif bengkong atau alif layinah nih. Nah, dia jadi hilang. Nah, hilang nih. Nggak ada alifnya. Berarti tanda bahwa sebelum kata yaksha ada jazim. Nah, terus berikutnya, Syekh, kalau yang domah, kalau yang waw gimana? Yad'u. Contohnya, lam yad'u zaidun. Lam yad'u zaidun. Sama ketika ketemu lam, tadinya yad'u, ketika ketemu lam jadi yad'u aja. I'rabnya sama. Baik, berikutnya kalau yang ya gimana Syekh? Contohnya yarmi. Nah, yarmi. Maka takulu fi jazmihi lam yarmi zaidun. Oke. Wa alamatu jazmihi hasful ya'i wa kasratuhu qablaha dalilun 'alaiha. Nah, dikatakan di sini fathah qablaha dalilun 'alaiha, dhamma qablaha dalilun 'alaiha, kasroh qablaha dalilun 'alaiha. Maksudnya adalah fathah yang ada pada yakhsha, dhammah yang ada pada yad'u, dan kasroh yang ada pada yarmi, kesemuanya adalah tanda, dalil, alamat dari dihapuskannya alif dan dihapuskannya waw serta dihapuskannya al ya. Oke. Sampai di sini coba ada pertanyaan? Ada ya? Oke, ya. Atau ada? Nggak ada. Oke, baik. Ustaz, kalau misalkan muqaddaro gimana? Muqaddaroh maksudnya? Nggak alif, hadfu alif misalkan. Itu kan hadfu alif. Tapi kalau misalkan sukun muqaddaro. Nggak ada, Mbak, sukun muqaddaroh. Nggak ada. Itu kalau misal sukun muqaddaroh, iya nggak ada, Mbak. Yang ada itu adalah domah muqaddaroh, ada tuh. Terus fathah muqaddaroh, ada. Tapi kalau sukun muqaddaroh nggak ada, Mbak. Oh, nggak ada ya Ustaz ya. Nggak ada dia. Karena kalau alamatul jazim itu dia jelas pasti. Nggak ada muqaddarohnya dia.
Ada lagi Mbak Widya, Mbak Wahidah, ada tanya nggak? Belum Ustaz. Oke, Bu Rani, ada tanya nggak? Belum Ustaz. Oke, baik, yuk lanjut. Al-maudi ats-tsani, yaitu tempat yang kedua. Tempat kedua ini adalah khusus untuk apa? Yang disebut sebagai namanya al-amsila al-khamsah. Mana aja? Taf'alani dan yaf'alani. Bil fauqiyah, maksudnya titik duanya itu ada di atas. Watahtiyah, maksudnya titik duanya itu ada di bawah. Contohnya, takulu lam yaf'ala. Harusnya yaf'alani, tapi yaf'ala. Nah, dikatakan di sini, lam itu menjadi harfun nafin wa jazmin wa qalbin. Yaf'ala menjadi fi'lun mudhari'un majazumun bilam wa alamatu jazmihi hasfun nun. Dan alifnya tuh, alifnya aja wal alifu kalau mau panjang ya, domir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Tapi musannif kitab nggak bilang begitu. Musannif kitab hanya bilang al alif fa'il. Padahal kalau dipanjangin ada. Terus sama taf'aluna yaf'aluna bil fauqiyah, maksudnya itu taknya itu di atas, sukunnya titiknya. Yaf'aluna maksudnya tahtiyah. Tahtiyah itu apa? Titik duanya di bawah. Taqulu fi jazmihi, maka kamu katakan di dalam jazmnya lam yaf'alu. Jadi selain nunnya dihapus harus ada tambahan alif. Nama alifnya ini adalah alif tafriqoh namanya. Namanya alif tafriqoh. Alif pembeda. Nah, berikutnya gimana cara kita mengirob? Sama yaf'alu fi'lun mudhari'un majazumun bilam wa alamatu jazmihi hazfun nun. Dan khusus untuk yaf'aluna dan taf'aluna harus ada tambahan alif tafriqoh ya, khusus untuk dia. Khusus untuk dia ini harus ada tambahan alif tafriqoh. Untuk apa Ustadz? Untuk menjadi pembeda. Dengan apa pembedanya Ustadz? Dengan kata yada'u. Nih. Kalau misalkan kalimat yada'u ini kita kasih satu, kasih lurus misalnya, kasih apa? Tanda alif, alif tafriqoh, maka nanti nggak ada bedanya antara astagfirullahalazim. Kalau misalkan tadi yaf'alu tadi itu nggak ada tanda alifnya dan yada'u juga nggak ada tanda alifnya, maka dikhawatirkan nanti atau disangka nanti mereka adalah dua hal yang sama. Padahal mereka itu adalah dua hal yang berbeda. Maka didatangkanlah alif pada yaf'alu tadi untuk menjadi pembeda dengan yada'u ini. Gitu. Namanya alif tafriqoh. Terus yang terakhir taf'alina bil fauqiyah la goiru. Gak ada yang lain. Dia itu untuk apa? Dia itu hanya fauqiyah saja, hanya atas-atas saja. Maka takulu lam taf'ali. Ini khusus untuk perempuan. Taf'alina untuk anti, untuk kata pengganti anti. Maka dikatakan taf'ali fi'lun mudhari'un majazumun bilam wa alamatu jazmihi hasbunun wal ya fa'ilun. Alhamdulillah kita sudah selesai di pembahasan tentang alamatul i'rab. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan. Ustaz, saya tanya ya, tapi agak naik tadi yang yarmi tadi. Oke. Nah, jadi lam yarmi berarti itu kan yang dituliskan di kitab itu kan dia cukup ya ketika mengi'rab itu lam yarmi jazim wa majazumu alamatu jazmihi fathul ya.
Tapi dia nggak perlu kita jelasin berarti Ustadz, atau sebenarnya nggak apa-apa juga sih gitu. Kalau kita mau lebih jelasin bahwa kan sebenarnya itu kan mutal akhir ya gitu ya. Dia nggak sebutin, Oh, cukup ditulis di situ dengan sesederhana itu loh, saya mikirnya gitu. Oh, mm, sesederhana ini ya ternyata gitu. Beliau tulis gitu. Jazim, iya, wa jazum, wa alamatu jazmi. Sesederhana itu loh Ustadz gitu. Saya kan betul. ngiranya harus lengkap ya gitu dijelasin ya itu mudhari dan dia itu mu'tal akhir gitu. Tapi ternyata begini saja sudah cukup ya gitu ya Ustaz. Itu begini saja sudah cukup itu untuk mereka yang sudah tahu. Oh gitu ya. Karena dengan anggapan kan musonif kitab sudah menganggap kita udah tahu, Mbak. Oh iya ya. Dengan karakteristik yang sebelumnya sudah diungkapkan di Oh yang halaman-halaman tadi sebelumnya. yang tadi Ustadz sampaikan itu ya Iya, gitu ya. Berarti kalau untuk pemula ya kita harus sebutin biar kita lebih paham betul, aja ya itu betul. huruf apa maksudnya itu mudhari jenis apa gitu ya Iya, Ustadz ya. betul. Oh ya karena dulu waktu di Ma'had kan saya sama Ustadz ini ya, Ustadz apa ya? Eh, Ustadz apa ya? Teh Ulan ya, Ustadz yang ngajarin kita hari Kamis ya, Ustadz Ja'far. Nah, jadi Hmm. Ustadz Ja'far itu kan sedetail itu waktu itu namanya kita juga amatiran ya Ustadz baru gitu. Makanya saya tadi ngelihat, oh sesederhana ini ya gitu. Tapi ada catatan ternyata harus udah paham. Baiklah Ustadz. Oke, saya. Sama gini kayak kayak gini loh, Mbak. Kayak misalnya kita lagi ngobrol, Mbak. Kita lagi ngobrol sama seseorang, misalnya. Kita lagi ngomongin proyek di satu alamat. Misalnya Jalan Merdeka Raya nomor 20, Kota Medan, katakanlah gitu. Misalnya. Kita punya proyek gitu. Pasti kan pertama-pertama kan kita kan ngatakan ini kita punya proyek ya di Jalan Merdeka Raya nomor 20 di Kota Medan. Dan terus hari pertama kita hanya diungkapkan itu terus. Tapi ketika kita udah kenal, udah kerja bareng, udah diskusi bareng, kita hanya akan ngomong proyek kita gimana nih. Kita nggak perlu menambahkan proyek kita yang ada di Jalan Merdeka Raya nomor 20 Kota Medan. Pasti selalu begitu kan? Awalnya saja kita hanya perlu dikenalkan, tapi berikut-berikutnya ya masuk masih nggak tahu sih proyek itu apa gitu kan? Pasti kan kita kan tanya kayak gitu pasti. Apa kita kan komentar begitu kalau misalkan ada yang tanya, lah lu selama ini ngerjain proyek itu nggak tahu alamatnya di mana? Kan pasti gitu kan? Ketika kita misalnya ada yang teman kita yang bener-bener ngeblank gitu ataupun yang gampang lupa, pasti kan kita kan langsung ngomong begitu. Ih, maksud lu nggak tahu sih? Maksud kamu nggak tahu sih? Proyek kita kan ada di sini loh. Nah, itu gambaran contoh. Nah, dalam ilmu balaghah, dalam ilmu balaghah, itu disebut sebagai namanya dihapuskannya musnad. Jadi karena sudah maklumun indana, kita sudah saling tahu, kita hanya sebut proyek saja udah langsung dalam benak. Gitu. Jadi kita hapus itu musnadnya. Kita hanya hadirkan musnad ilaihnya saja, yaitu proyek tanpa kita sebut yang ada di Jalan Medan Merdeka nomor 20 Kota Medan. Itu kita hapus. Kenapa? Maklum. Oke. Terus, kalau misalkan kita sebutkan, oh berarti orang ini dalam, misalnya nanti, ketika kita menerapkan kepada orang yang baru datang, atau tim yang baru datang, pasti kita akan sebutkan, proyek kami, proyek di Jalan Medan Merdeka ya maksudnya, kan gitu. Itu kenapa? Karena dia adalah orang yang baru datang, artinya dia nggak tahu. Atau kita ngejelasin kepada orang yang bodoh dalam tanda kutip. Makanya itu kalau bahasanya ulama balaghah itu dalam kitab balaghah mereka itu adalah mereka yang gobi. Gobi itu di atas apa ya, kata kasar untuk kata jahil. Kalau jahil itu sekedar nggak tahu, tapi kalau gobi itu kayak mohon maaf ya, dongo bahasanya. Ya orang yang dongo itu kan dia dikasih tahu masih bebel ataupun dia tuh kayak sadar, tapi ketika diajak ngobrol lagi udah nggak nyambung lagi gitu loh. Nah itu kan namanya dongo. Nah dalam
belajar balago, kita diberikan alternatif untuk berkomunikasi dengan orang yang dongo ini tadi. Apa? Kita perlu menghadirkan musnadnya. Supaya apa? Supaya obrolan kita dengan orang yang maaf dongo ini tadi itu tetap nyambung. Nah, itu loh. Maksudnya dalam keseharian kita tuh sebenarnya kita juga menggunakan ilmu balago, menggunakan ilmu nahwu, menggunakan ilmu sorof. Cuman kitanya aja yang nggak sadar gitu. Sebenarnya kita tuh menggunakan itu. Nah, dalam hal di sini juga musonif kitab juga merasa ini sudah cukup karena saya sudah mengungkapkan sebelum-sebelumnya gitu loh. Masa antum nggak tahu sih? Parah banget gitu loh. Coba deh balik lagi ke belakang gitu. Tapi karena musonif kitab nggak mungkin ngomong karena sudah wafat, jadi akhirnya diserahkanlah kepada siyak mafhum. Atau bahasa lainnya, kita tinggal lihat merujuk ke halaman sebelum-sebelumnya, bagaimana gaya beliau mengirab dari awal hingga akhir. Nah itu. Ya, ada lagi pertanyaan? Bagus pertanyaan. Ya, baik. Ya, lanjut. Ada pertanyaan sebelum diakhiri? Ustadz, itu kan tadi saya agak silah. Kan itu kan namanya saya tuh sering ketuker Ustadz kalau lagi disuruh nge-irob gitu Ustadz. Apa yang ketuker? Apa namanya terselip dengan yang mu'tal akhir ini kan Ustadz. Dengan adanya dia itu tadi mabni sukun, bukan sukun muqaddarah gitu kan, atau hadfu harfi ilah. Nah itu sering terselip gitu Ustadz. Terus kan kalau di sini di alamatul jazmi kan 3 aja ya Ustadz ya. Iya. Sukun, hadfu harfi ilah sama hadfu nun kan. Iya. Nah tapi nanti kok ada di dalam pembahasan itu selain dari alamatul raf'i ya Ustadz. Alamatul raf'i jelas kan dia sukun muqaddarah ya Ustadz ya. Kalau dia mu'tal akhir ya. Enggak, Nah, itu tapi bahasanya itu bahasanya domah muqaddarah, tahu Mbak? Bukan sukun muqaddarah. bukan sukun, maksudnya ya domah muqaddarah. Nah, di sukun muqaddarah juga pernah saya dengar Ustadz ada. Itu di mana Mbak Nah, sukun muqaddarah itu, Mbak? Di dalam contoh fi'il mudha'af Ustadz. Fi'il mudha'af. Oke. Iya. Ketika masuk misalkan harfu jazmi, lam itu kan dia tidak lam berubah. yamurro. Ya. Jadi sukun muqaddarah. Nah, kenapa tidak dimasukkan ke dalam ke dalam mawadi'as sukun gitu Ustaz. Mawadi'us sukun. Saya jawab ya. Jadi kalau di fi'il mudha'af itu sebenarnya itu adalah gini, Mbak. Lagi-lagi itu juga perlu tinjauan sih. Kalau dikatakan sukun muqaddarah kayaknya saya nggak sepakat. Kenapa? Karena kalau kita melihat nih ada kitab Unun Nuzorof nih. Kita langsung buka aja nih langsung nih. Ketika bahas idgham. Nah, ketika kita bahas mudha'af. Nah, nih mudha'af ya. Nah. Ini kan maksudnya kan lam yamudda walam yamdud. Ini kan? Iya. Oke, betul. Oke. Kalau diperhatikan, Mbak, lam yamudda dan lam yamdud ini kalau ini dikatakan sebagai sukun muqaddarah, ya bolehlah gitu loh. Tapi ini mungkin di sebagian kalangan bahasa atau di sebagian kabilah Arab menggunakan lamnya lam yamudda. Sedangkan nggak salah juga ketika kita tuh memfakul idgham. Kita fak idghamnya. Kita pisahkan idghamnya. Lam yamdud. Nah, maka di sini nggak bisa kita katakan di sini muqaddarah gitu loh. Nah, muqaddarah itu kayaknya nggak bisa. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan ini. Nah, nggak sesuai dengan ini nih. Nah, maka gimana cara kita menggabungkan? Nah, mungkin yang dikatakan lam gini, sukun muqaddarah itu untuk menjamak, untuk menggabungkan pemahaman lam yamudda itu sukun muqaddarah, berarti kalau lam yamdud ini sukun. Udah deh, kalau misalkan gampangnya karena sering yang muncul dalam lam yamudda, lam yafirra, lam yudorro, lam yugorro,
ila akhirihi, maka dikatakan sukun muqaddarah. Ya sudahlah, boleh lah. Tapi saya pribadi masih iskal sih. Kurang kurang inilah, kurang pas aja gitu. Kurang pas. Kalau dari segi taklim oke lah, saya masih oke untuk menyebut lam ataupun sukun muqaddarah. Tapi kalau dari segi apa namanya dialek atau lahajat, kayaknya itu perlu tinjauan sih untuk mengatakan sukun muqaddarah. Tuh. Ya, itu aja mungkin jawaban dari saya. Ya, ya, betul Baik, juga. Ustadz. Hmm. Nanti coba tunjukin ke saya ya, kira-kira kalau nemu apa namanya ibaroh itu mengatakan lam sukun muqaddarah, kasih foto Eh, ke saya. ya Ustadz, waktu itu pernah dapat di dua pendapat Ustadz. Ada yang sukun muqaddarah, Hmm. ada yang apa? Dilebur kayak gini Ustadz. Dilebur. Di apa? Dipisah, Dipisah. difakul. Nah, fakul idgham Ustadz. Nah, jadi seperti ya udah sukun saja gitu. Iya. Makanya saya bingung ini dalam Ibnu Ajurum itu seperti apa gitu. Ah, Dimasuk paham, di paham, dalam paham. wajib sukun atau dia berbeda gitu Oke, pembahasannya. bagus pertanyaannya. Oke, dan ini saya baru ini pertanyaan yang bagi saya ini baru dan menarik. Lalu Ibnu Ajurum gimana ya, Ustaz? Cara kita meninjau apakah Ibnu Ajurum itu mengikuti pendapat yang ya muddah atau lam yamdud? Berarti dalam hal ini Ibnu Ajurum membebaskan kita. Betul. Kenapa kok membebaskan Ustadz? Beliau tidak sama sekali menyinggung apakah dia itu menggunakan lam yamuddah atau lam yamdud. Tidak. Beliau serahkan kepada kita. Itu adalah takwil pertama. Beliau menyerahkan kepada kita. Seolah-olah kita sudah tahu bahwasanya ya udah ini mah sukun berlaku untuk semua jenis fiil, baik itu sohi, mu'tal ataupun baik itu dia mahmus ataupun mudhaaf ataupun yang lainnya, nggak peduli. Yang pasti adalah sukun. Nah, tetapi kalau misalkan kita mengikut, itu pendapat pertama, mentakwil pendapatnya Ibnu Ajurum. Jadi Ibnu Ajurum kita takwil berpandangan bahwa beliau membebaskan kita untuk memilih dan seolah-olah kita sudah tahu. Atau yang kedua, takwil kedua, dan ini bisa kuat juga. Kenapa? Karena beliau di sini hanya bicara soal sukun saja. Jadi seolah-olah beliau menafikan lamnya mudda ini. Seolah-olah loh ya, takwil saya. Beliau menafikan lamnya mudda dan beliau menguatkan lamnya mdud. Seolah-olah begitu. Jadi takwil pertama beliau menyerahkan kepada kita, seolah-olah kita ingin diberitakan kepada beliau, kamu mau i'rab lamnya mudda atau lamnya mdud, terserah kamu. Yang pasti itu sukun. Afan, yang pasti itu jazim, yang pasti itu jazm. Atau yang kedua, beliau hanya mengikat pada satu pendapat saja, lam yamdud. Kenapa? Karena siakul kalam, konteks kalimat itu mendukung bahwa beliau sama sekali tidak pernah menyinggung lam yamudda ini. Andaikan beliau itu apa ya? Andaikan beliau itu menganggap perbedaan ini perbedaan yang penting, tentu beliau akan mention atau akan menyebutkan kata lam yamudda ini. Tapi ternyata beliau tidak menyebutkan. Jadi seolah-olah dua takwil tadilah yang bisa saya tangkap dari pernyataannya Ibnu Ajurum terkait dengan alamatu jazmi as-sukun di fiil yang mudha'af. Ya, syukron Mbak Ulan. Ada lagi nggak pertanyaan yang lain? Silahkan. Bagus pertanyaannya. Ada lagi? Berarti Ustadz kalau takwil kayak gitu, Hmm? semisal kita menemukan sesuatu yang tidak dibahas di dalam bab tersebut atau subbab tersebut, berarti diserahkan kepada pembaca begitu. Ya, atau kita malah menguatkan pandangan beliau dengan apa yang tertulis saja. Mencukupkan dengan apa yang tertulis saja, maksudnya gitu. Mencukupkan dengan apa yang tertulis saja. Yeah. Ada lagi?
Cukup? Oke, cukup ya. Mohon maaf, ini agak lebih 10 menit. Semoga bermanfaat apa yang didapat hari ini. Dan ingat, langsung diterapkanlah apa yang disampaikan di dalam bacaan-bacaan kita. Atau mungkin nanti kalau perlu dikasih tugas lagi, ntar insya Allah saya kasih tugas lagi. Kasih aja, apa namanya, pesan ke saya, Ustaz, saya mau minta tugas. Nah, insya Allah ini saya kasih tugas. Ya. Taib barakallah li walakum. Kurang lebihnya mohon maaf dan padalah saya mohon ampun. Kita cukupkan dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya juga mohon doanya ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa menuntaskan proyek menyelesaikan kitab Jurumiyah ini. Lagi-lagi kita pelan-pelan saja, yang penting paham, terus dipupuk, insya Allah setelah ini kita akan dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pintu untuk menuju orang yang termasuk dalam golongan fakih fitin. Nah, itu saja. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.